Asal-usul beda-beda, tidak bisa asal-usul dipersatukan, tapi kita bisa dipersatukan oleh tujuan yang sama. Karena kita bangsa di Nusantara ini ingin meraih yang namanya kemerdekaan hakiki, yaitu keadilan bagi semuanya. Nah, itulah sebabnya ketika partai ini memulai dengan pesan Partai Keadilan Sejahtera, maka sesungguhnya amanat itu harus diemban dan ditunaikan dengan baik oleh PKS. Dan kita semua menyadari bahwa ketika kita memiliki tujuan yang sama, dari situlah kemudian kita bersatu. Karenanya yang menarik dari Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan kata binekanya, yang hebat itu tunggalnya. Banyak negeri lain yang lebih bineka dari kita, tapi mereka tidak bisa bersatu. Di Indonesia, kita bineka, tapi kita tunggal, memilih untuk satu. Dan itulah yang membuat Indonesia menjadi unik. Persatuan inilah yang harus kita jaga sama-sama. Hal ini kami apresiasi, Pak Sohibul Iman. Kami juga merasa bahwa soliditas kita ini luar biasa. Semua langkah-langkah untuk memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kami tanggal 24 sampai 26 seluruh DPD PKS se-Indonesia mengikuti Rakernas 24 sampai 26 tersebut. Dan dalam agenda Rakernas tersebut nanti juga ada deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan menjadi Presiden RI. Dan itu dihadiri seluruh ketua DPW se-Indonesia, ketua DPD se-Indonesia untuk menjelaskan itu. PKS Palembang deklarasikan Anies Capres RI sampai ke tingkat kelurahan. Dikutip dari sripaku.com Palembang, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Palembang Insinyur Haji Baharudin MM menyatakan siap menjalankan tugas memenangkan Pilpres dan Pileg 2024 dengan mendeklarasikan Capres RI Haji Anies Rashid Baswedan hingga tingkat kelurahan. Alhamdulillah, insya Allah kami tanggal 24-26 Februari ini seluruh DPD PKS se-Indonesia mengikuti Rakernas PKS dan dalam agenda Rakernas itu ada deklarasi untuk mengusung Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden RI. Dan itu dihadiri seluruh ketua DPW dan DPD se-Indonesia. Kap Insinyur Haji Baharudin MM Selasa 21 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilihan umum mendatang setelah memperoleh restu dari Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Saihu, setelah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menegaskan kepastian dukungan tersebut. Tentu, pasti selanjutnya kalau kita bicara mesin partai kan mestinya kita deklarasi juga dari tingkat DPW, DPD, kabupaten atau kota se-Indonesia, bahkan sampai ke tingkat kelurahan, kata pria yang akrab disapa Kak Bahar. Hal ini perlu dilakukan sehingga mesin partai itu betul-betul akan bekerja efektif untuk memenangkan Pilpres, karena Pileg juga pasti berpengaruh juga terhadap Pilpres. Oleh karena itu, isu ini akan kita gabungkan antara Pilpres dan Pileg, karena yang jelas efek Anies itu besar. Walaupun kita akan survei sejauh mana persentase Anies efek terhadap Pileg itu. Secara empiris, mungkin sudah kita lihat beberapa survei-survei tempat lain luar biasa pengaruhnya terhadap legislatif. Sebagaimana dulu Prabowo efek, kata Bahar. Menurutnya, dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan sebagai Capres RI akan memberikan Anies efek sehingga PKS akan lebih terkonsolidasi lagi untuk memenangkan Pileg dan Pilpres. Dan itu akan menjadikan mesin partai lebih efektif. Insya Allah selanjutnya kita tetap akan menunggu arahan partai.
apa yang harus kita lakukan, baik itu membentuk tim-tim kecil maupun bagaimana kita melakukan aksi-aksi nyata di lapangan. Menunggu petunjuk teknis dari DPP untuk langkah selanjutnya, terang Bahar. Sikap PKS yang memastikan mendukung Anies itu menyusul Partai Nasdem dan Demokrat. Dengan dukungan PKS tersebut, koalisi itu telah memenuhi syarat presidensial threshold atau ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden. Bahar yang juga calon wali kota Palembang dari PKS ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya DPD PKS Kota Palembang juga sudah aktif dan rutin setiap minggu bertatap muka langsung dengan masyarakat dalam bentuk PKS Menyapa. Selain membantu, kader PKS juga mengedukasi masyarakat melalui Rumah Keluarga Indonesia atau RKI, lembaga yang di bawah langsung Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga BPKK yang cenderung digandrungi oleh wanita kader PKS. Alhamdulillah, sejauh ini apa yang sudah kita lakukan mendapatkan respon positif antusias dari masyarakat. Jelasnya Abdul Hafid.